Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aulia Pirakirani. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang VLAN Trunking Protocol. Yuk kita simak videonya. Nah, di sini yang pertama ada apa itu VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar yang namanya PTP, yaitu VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus untuk PTP-nya. Misalkan di sini kita mempunyai 9 switch. Di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Kita bikin 200 VLAN pada masing-masing switch. Nah, ini tentu saja memakan waktu yang sangat banyak. Dan kali ini kita akan belajar PTP agar mudah mengkonfigurasinya. Untuk PTP ada dua jenis. Yang pertama ada PTP server yang sering digunakan dan juga ada PTP client. PTP yang sering digunakan adalah server dan juga client. Sebenarnya ada satu lagi yang PTP yang namanya itu transparent. Untuk yang transparent kita jarang pakai, misalkan kita setting switch satu server dan sisanya klien. Kita di situ konfigurasi hanya di server, bikin 200 pilihannya di server, di switch server. Sementara switch yang klien itu tidak usah mengkonfigurasi karena VLAN Trunking Protocol itu hanya mengkonfigurasi di server dan yang klien juga akan mengikuti yang di server. Jadi itu ya untuk VLAN Trunking Protocol. Nah, ini adalah topologinya. Di sini kita tambahkan 5 switch dan hubungkan menggunakan kabel yang paling gede. Jadi topologi yang akan kita pakai pada PTP-nya. Nah, di sini kita konfigurasi PTP-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri switch 1 server, switch 2 klien, switch 3 klien, switch 4 transparan dan switch 5 server. Di sini kita terangkan dulu port-portnya. Kita masuk ke switch 1. Kita ketik interface FA0/1. Switch port mode terang. Setelah itu kita ke switch 2, lakukan hal yang sama. Di sini kita ketik interface-nya FA0/1 sampai 2 ya teman-teman. Kita ketik interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi di switch 3 dan switch 4. Di sini di switch 4 juga sama ya teman-teman. Interface FA0/1 sampai 2. Nah, di sini di switch 5 hanya satu port saja yang kita terangkan seperti di switch 1. Nah, setelah diterangkan semua kita klik port forward agar semuanya hijau. Nah, di sini kalian bisa klik forward-nya aja ya teman-teman. Di sini kita ke switch 1. Di sini kita coba setting PTP-nya. Di sini kita ketik exit. Lalu ketik PTP mode server.
Setelah itu ketik vtp domain sekolahan.id.com. Lalu setelah itu ketik vtp password 123. Setelah itu ketik exit. Lalu ke switch 2. Di sini di switch 2 PTP mode client ya teman-teman. Lalu setelah itu PTP domain sekolahan.id.com. Setelah itu untuk domain dan password tersebut kita harus sama yang server ya teman-teman. Ini kita ketik juga passwordnya sama kayak tadi, password 123, lalu lanjut ke switch 3. Di sini exit dulu. Lalu di sini juga sama VTP mode client. Setelah itu VTP domain sekolahan.id.com. Lalu VTP password 123. Lalu ke switch 4 yaitu transparan. Kita ketik exit, lalu ketik PTP mode transparan. Lalu ketik PTP domain sekolahan.id.com. Setelah itu ketik PTP password 123. Setelah itu exit, lalu kita ke switch 5. Di sini PTP mode server. Lalu sama ya teman-teman kayak tadi. Jadi dari switch 1 ke switch 5 itu sama, PTP domain sama PTP passwordnya sama. Nah, sudah selesai itu untuk konfigurasi PTP-nya. Pada video kali ini kita akan mencoba pengujiannya. Sebelum pengujian kita lihat dulu di switch 1. Kita di sini ke switch 1, ketik show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya di sini semuanya default ya, belum ditambahin apa-apa. Lalu kita cek di semua switch, lakukan hal yang sama ya teman-teman. Sama di sini juga masih default. Lalu ke switch 3 kita cek lagi show VLAN brief. Dan sama di sini juga masih default ya teman-teman. Lalu kita cek ke switch 4. Dan di sini juga sama, belum ditambahin apa-apa, masih default. Lalu ke switch 5. Dan sama ya teman-teman, di sini juga masih default. Kita langsung saja ke pengujiannya. Di switch 1 kita tambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Di sini kita ketik configure terminal. Di sini kita ketik VLAN 2, name A, lalu VLAN B, VLAN 3, name B. Setelah itu exit. Setelah itu kita lihat do show VLAN brief.
Bisa dilihat sendiri VLAN 2 dan 3 sudah aktif. Kita coba cek di klien di switch 2. Di sini ketik show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri di sini juga VLAN 2, VLAN 3 sudah ada. Kalian konfigurasi di server, nanti di klien juga ngikutin yang di server. Itu untuk yang di klien. Kita coba di switch 3, show VLAN brief. Bisa dilihat VLAN 2 dan VLAN 3 juga sudah ada ya di switch 3. Nah, untuk yang transparan itu tidak mengikuti yang klien ataupun yang server ya. Jadi mode transparan itu hanya sendiri, jadi konfigurasinya seperti yang sendiri. Lalu di sini kita cek ya di switch 4 untuk meyakinkan. Kita ketik show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri ya. Di situ tidak ada ya untuk mode transparan. Kita coba di switch 5. Show VLAN brief. Dan di sini juga sudah ada ya untuk VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita coba hapus di sini ya. Hapus VLAN 3. Di sini ketik configure terminal. Setelah itu ketik no VLAN 3. Setelah itu exit. Dan kita coba lihat show VLAN brief. Dan di sini sudah tidak ada ya. Lalu kita cek di switch 2 di klien. Di sini ketik show VLAN brief. Dan di sini bisa dilihat sini masih ada ya VLAN 3-nya. Kita coba cek di switch 3. Show VLAN brief. Dan di sini tidak ada ya teman-teman. Seharusnya di switch 2 juga tidak ada ya. Kita akan coba cek lagi di switch 2. Kita ketik lagi show VLAN brief. Nah, mungkin ini error ya teman-teman. Seharusnya ini tidak ada di switch 2. Kita coba hapus di switch 1 untuk VLAN 2. Di sini kita ketik no VLAN 2. Lalu kita cek do show VLAN brief. Tapi di sini di switch 1 VLAN 3-nya ada ya. Kita coba hapus juga no VLAN 3. Nah, setelah itu kita ketik do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri sekarang kita kembali ke default. Kita coba cek di switch 2. Show VLAN brief. Dan sekarang sudah tidak ada ya untuk VLAN 2 dan 3. Itu ya teman-teman untuk pengujian pada PTP VLAN Trunking Protocol. Selanjutnya kita ke problem revision number. Kali ini kita akan belajar yang namanya problem revision number. Nah, kita coba lihat pada switchnya show PTP status. Kita ke switch 1. Lalu di switch 1 ketik do show PTP status. Nah, bisa dilihat sendiri configuration revision-nya 6. Artinya kita sudah melakukan konfigurasi di switch sebanyak 6 kali. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus. Ini adalah gedung 1 ingin menambahkan satu switch. Kebetulan di switch ini sudah dipakai di gedung 2. Kita tambahkan satu switch. Lalu kita kasih CLI di switch yang dari gedung 2 ini. Di sini kita ketik N.
lalu ketik show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri configuration revisionnya 0, artinya pada switch ini kita belum melakukan sama sekali konfigurasi. Nah, berhubung switch ini sudah dipakai di gedung 2, kita coba tambahkan konfigurasi revisionnya lebih dari yang di gedung 1. Di gedung 1 configuration revisionnya 6, di switch 6 ini kita coba lebih dari 6 ya teman-teman. Di sini kita ketik configure terminal, setelah itu kita ketik VTP mode server, lalu ketik VTP domain sekolahan.id.com, setelah itu kita ketik VTP password 123, setelah itu ketik do show VTP status, dan bisa dilihat sendiri configuration revisionnya masih 0, dan bisa dilihat sendiri VTP operating modenya server. Kita langsung saja konfigurasi VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Di sini kita nggak set nama ya, jadi langsung aja. Setelah itu kita ketik do show VLAN brief. Dan lihat sudah ada VLAN 1 sampai 8 dan sudah aktif. Kita coba cek VTP statusnya. Kita ketik do show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri configuration revisionnya sekarang 7. Sudah lebih dari yang di gedung utama. Nah, misalkan switch 6 ini ingin masuk ke gedung utama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung utama. Itu misalkan kita coba ke switch 5, kita ketik show VLAN brief. Di sini VLAN-nya normal, artinya belum ada yang disetting, dan switch 6 yang bekas dipakai di gedung 2 kita akan coba konekkan menggunakan kabel yang paling kiri, lalu kita terangkan. Ini hubungkan menggunakan kabel yang paling kiri ya teman-teman. Setelah itu kita ke switch 5. Kita ketik configure terminal. Lalu ketik interface FA0/2. Setelah itu ketik switch port mode terang. Setelah itu kita ke switch 6. Di sini kita ketik exit. Lalu di sini kita ketik interface FA0/1. Lalu ketik lagi di bawahnya switch port mode terang. Kita akan sharing di switch 6 ke klien agar semua bisa terhubung pada gedung utama. Berhubung di switch 6 configuration revisionnya lebih tinggi daripada yang di server switch 1 sampai 5 atau yang di gedung utama, kita coba lihat di switch 5. Kita ke CLI, kita ketik exit, lalu ketik do show VLAN brief.
Dan bisa dilihat sendiri sekarang VLAN 2-8 yaitu VLAN di switch 6. Nah, ini berbahaya ya teman-teman. Misalkan di sini untuk gedung yang utama kita sudah setting, lalu di sini menambahkan switch baru dengan configuration revisionnya lebih besar dari gedung yang utama. Itu semuanya akan dihapus, diganti dengan konfigurasi yang di switch baru dengan konfigurasi revisionnya yang lebih besar. Kali ini kita akan coba konfigurasi revision number ya. Di sini kita konfigurasi revision number-nya menjadi 0. Kita lepas dulu kabelnya, tapi di sini masih mengikuti konfigurasi switch yang baru. Kita coba lagi ke switch 5. Kita kasih LI, kita coba cek lagi do show VLAN breadth. Dan bisa dilihat sendiri di sini VLAN-nya masih settingan konfigurasi yang di switch baru tadi. Kita coba hapus dulu. No VLAN 2. Lalu ketik lagi no VLAN 3. Ketik lagi no VLAN 4. Setelah itu no VLAN 5. Jadi di sini cuman ada VLAN 6, 7, dan 8. Kita coba lihat. Ketik do show VLAN breadth. Dan bisa dilihat sendiri ada di konfigurasi switch di gedung utama ya teman-teman. Di sini VLAN-nya 6, 7, dan 8. Kita coba lihat statusnya. Do show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri configuration revisionnya 11. Kita ke switch 6, misalkan di sini konfigurasi revisionnya menjadi banyak. Misalkan kita tambahkan lagi. Di sini kita tambahkan VLAN 55. Setelah itu VLAN 323. Setelah itu VLAN 2. Lalu VLAN 341. Dan yang terakhir VLAN 343. Kita coba lihat lagi di sini do show VLAN breadth. Kita tambahkan ya configuration revision number-nya. Kita coba lihat do show VTP status. Nah, di sini masih kurang satu ya teman-teman. Di sini kita tambahkan konfigurasinya. Saya ketik no VLAN 2. Saya itu cek lagi do show VTP status. Ini misalkan configuration revisionnya lebih besar dari configuration revisionnya di gedung utama. Kita coba configuration revisionnya ini menjadi 0. Sini kita ketik do show VLAN breadth. Bisa dilihat sendiri di sini VLAN-nya ada banyak. Kita coba settingan di switch baru. Ini akan mengikuti settingan konfigurasi pada ruangan pertama. Kita coba sebelumnya kita akan melakukan configuration revision-nya menjadi 0 terlebih dahulu. Caranya dengan mengganti modenya menjadi transparan. Di sini ketik VTP mode transparan. Lalu ketik VTP domain sekolahan.id.com. Setelah itu ketik VTP password 123. Setelah itu ketik do show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri sekarang configuration revision-nya menjadi 0. Artinya ini bisa mengikuti konfigurasi pada gedung utama. Kita cek lagi di sini do show VLAN breadth. Dan konfigurasinya masih sama, kita ganti jadi server. Di
Di sini kita ketik PTP mode server. Lalu kita cek do show PTP status. Di sini masuk ya sekolahan.id domainnya, lalu configuration revisionnya 0. Kita coba konekkan pada switch di gedung utama. Sambungkan dari switch 5 ke switch 6, lalu kita coba terangkan. Sini kita sambungkan dulu menggunakan kabel yang automatically choose connection type. Setelah itu kita terangkan. Kita masuk pada switch 6. Di sini kita cek dulu do show interface terang bahwa FA0/1 juga sudah terang. Kita coba lihat VLAN-nya. Di sini kita ketik do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri sekarang VLAN-nya 6, 7, dan 8. Itu adalah konfigurasi pada gedung utama. Artinya switch 6 ini bisa ditambahkan pada gedung utama tanpa menghapus konfigurasi di gedung utama. Gitu ya, jadi harus diperhatiin configuration revision number-nya. Di sini kita ketik do show VTP status. Sekarang configuration revision-nya sama seperti yang di gedung utama. Harus diperhatikan configuration revision-nya sebelum memasukkan switch baru pada gedung utama. Nah, jadi ini ya teman-teman topologi yang akan kita konfigurasi. Untuk awal-awal kita akan konfigurasi PTP-nya dulu. Misalnya untuk switch yang paling atas akan jadi server dan switch lainnya akan menjadi klien. Kita coba ke switch yang paling atas. Di sini yang akan dijadikan mode server. Nah, di sini kita ketik modenya PTP mode server, lalu ketik PTP domain sekolahan.id, setelah itu ketik PTP password 123. Setelah itu kita cek do show PTP status. Dan bisa dilihat domainnya sudah masuk dan configuration revision-nya masih 0. Oke, sudah selesai itu untuk konfigurasi PTP-nya. Kita coba di switch lainnya. Kita ke switch yang akan dijadikan mode klien ya teman-teman. Di sini yang diubahnya hanya modenya saja di switch yang akan kita konfigurasi selanjutnya. Untuk domain dan passwordnya itu masih sama ya teman-teman seperti yang di server. Nah, di sini kita konfigurasi. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di sini yang membedakannya hanya di modenya saja klien. Setelah itu di sini kita ketik do show VTP status. Oke, sudah masuk klien dan sekolahan.id domainnya. Kita coba di switch yang lainnya. Sama ya, nanti untuk di switch yang lainnya juga menjadi klien dan konfigurasinya sama. Domain dan passwordnya juga masih sama ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri di sini. Dan sama seperti tadi, yang membedakannya hanya modenya saja. Setelah itu kita ke switch yang lainnya. Di sini juga sama, jadi mode klien, PTP mode klien, lalu PTP domain sekolahan.id, lalu PTP password 123. Sudah selesai. Kita coba masukkan VLAN-nya ya teman-teman di switch server. Di sini kita masukkan VLAN 10 sampai VLAN 70. Nah, bisa dilihat sendiri. Lalu kita ketik di sini untuk melihatnya do show VLAN brief. Oke, kita sudah bikin VLAN 10 sampai 70. Sudah selesai untuk VLAN-nya dan kita akan masukkan interface-nya pada VLAN-nya. Di sini kita masih di switch server ya teman-teman. Di sini kita terangkan dulu ya ininya, interface-nya yang terhubung ke server itu diterangkan, switch yang terhubung ke switch lagi server, lalu ke switch selanjutnya ini di switch 2, switch client. Di sini interface-nya FA0/1, switch port mode terang. Setelah itu untuk di switch
1 juga di sini sama, interface FA0/1 switch port mode terang. Lalu di switch yang terakhir ini juga sama ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ketik do show interface terang. Dan bisa dilihat sendiri sudah ada, itu untuk VTP-nya sudah terang. FA0/1-nya kita coba untuk masukkan interface berapa saja pada VLAN-nya. Nah, kali ini kita akan coba konfigurasi untuk memasukkan interface dan VLAN-nya pada switch-nya. Di sini kita ke switch yang paling kiri. Di sini kita masukin interface-nya, lalu ketik switch port mode akses, lalu ketik switch port akses VLAN sesuai portnya ya teman-teman, sesuai interface-nya. Di sini aku di copy paste biar sekalian semuanya ya teman-teman, dan tidak membuang waktu lama. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ada interface-nya, lalu ada mode akses, lalu mode akses VLAN-nya. Setelah itu kita ketik do show VLAN brief. Bisa dilihat sendiri sudah masuk pada VLAN-nya sendiri-sendiri. Kita coba konfigurasi lagi di switch lain. Di sini kita ke switch tengah. Sama seperti tadi, ketikkan interface-nya, lalu ketik switch port mode akses, setelah itu ketik switch port akses VLAN-nya. Sini aku di copy paste lagi ya teman-teman, agar tidak lama. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ada interface-nya, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN-nya. Setelah itu kita dan bisa lihat juga ya di sini sudah masuk untuk VLAN-nya. Kita lanjut ke switch yang paling kanan. Sama seperti tadi, ketikkan interface-nya, lalu ketikkan switch port mode akses, lalu ketikkan switch port akses VLAN-nya. Seperti ini, dan kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman untuk konfigurasinya. Setelah itu kita ketik di sini do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri kita sudah mengsetting semua VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah setting VTP, lalu interface-nya sudah, VLAN-nya juga sudah, konfigurasi terang sudah. Sekarang kita lanjut konfigurasi di routernya. Di sini kita ketik N, ketik configure terminal. Setelah itu kita ketik interface FA0/0.10. Ini itu bikin sub interface-nya ya teman-teman pada VLAN 10. Setelah itu kita akan up dulu ininya, routernya, ketik interface FA0/0 no shutdown agar itunya up dan hijau. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat sendiri sudah hijau. Di sini kita akan ketik interface FA0/0 itu untuk bikin sub interface-nya ya teman-teman. Lalu ketik encapsulation.1q10. Setelah itu kita ketik IP address 10.10.10.1, lalu masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk contoh konfigurasinya. Kita akan lanjut ke VLAN selanjutnya. Sama ya teman-teman, untuk IP-nya membedakannya, misalkan interface VLAN 20, misalkan IP address-nya juga 20.20.20.1, lalu sama masukkan lagi subnet masknya ya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ada interface-nya, ada encapsulation.1q20, lalu di VLAN yang lainnya juga sama ya teman-teman. Di sini aku di copy paste aja biar
cepat. Di sini kita ketik do show IP interface brief. Sudah up semua ya, artinya di sini sudah nyala ya teman-teman. Kalian dan bisa lihat sendiri. Setelah itu, sekarang kita akan coba konfigurasi DHCP-nya. Di sini kita bakalan ketik IP DHCP pool VLAN 10. Setelah itu kita ketik network 10.10.10.0. Lalu setelah itu masukkan subnet masknya. (255.255.255.0). Setelah itu kita ketik lagi default router 10.10.10.1. Setelah itu kita ketik DNS server 8.8.8.8. Lalu setelah itu nanti exit. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk contoh konfigurasi DHCP-nya. Kita akan lanjut ke pilihan selanjutnya. Masih sama cara konfigurasinya, disesuaikan aja dengan pilihannya. Di sini aku di copy paste lagi biar gak lama ya teman-teman. DNS servernya untuk di semua pilihan sama ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, pilihan 10 ada, 20 ada, 30, 40, 50, 60, 70 sudah ada semua ya teman-teman. Di sini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke PC di pilihan 10. Kita akan coba ya DHCP-nya berhasil atau tidak. Ke IP configuration, ke desktop, ke IP configuration, lalu klik yang DHCP. Kita lihat, bisa dilihat sendiri di sini sukses ya teman-teman. Kalian coba di PC di masing-masing pilihannya teman-teman untuk mengeceknya. Nah, di sini juga successful ya teman-teman. Lalu ke PC di pilihan 30, ke desktop, ke IP configuration, klik yang DHCP. Dan ya bisa dilihat sendiri successful. Lalu ke pilihan ke PC di pilihan 40, klik yang DHCP. Nah, successful. Lalu ke PC di pilihan 50. Successful juga ya teman-teman. Pokoknya di sini kalian cek dari pilihan 10, dari PC di pilihan 10 sampai PC di pilihan 70 ya teman-teman. Caranya ke desktop, ke IP configuration, lalu klik yang DHCP.
Dan ya di sini kalian bisa lihat sendiri ya, tadi sudah successful semua. Setelah itu kita akan coba kirim paket ya teman-teman, dari misalkan dari pilihan 10 ke pilihan 20. Awal-awal itu di sini akan violet ya teman-teman, cuman kalian coba lagi untuk kedua kalinya di sini bakalan successful teman-teman. Awal-awalnya aja violet, mungkin itu karena bug ya teman-teman. Dan kalian bisa dilihat sendiri di situ successful ya teman-teman. Sini kita coba lagi mengirimkan paket. Pokoknya kalian coba di semua villainnya aja ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya, ini kalau kalian kirim lagi itu bakalan jadi successful ya teman-teman. Di situ kalian bisa lihat sendiri ya semuanya awal-awal violet lalu di akhirnya successful ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi di sini bisa diartikan sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya, kita sudah belajar tentang apa itu PTP, persiapan topologi PTP, konfigurasi PTP, pengujian PTP, lalu problem repetition number, solving repetition number, soal latihan PTP, dan bahas soal konfigurasi PTP, VLAN, dan terang. Setelah itu kita bahas soal inter-VLAN routing, dan yang terakhir kita ada bahas soal DHCP server. Nah, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.